Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas VLAN dan trunking. Nah, poin-poin yang akan kita pelajari adalah apa itu VLAN, konfigurasi VLAN, membuat topologi ruangan 2, belajar tang, mencoba ping antar VLAN, belajar allowed trunk, membuat topologi ruangan 3, trunking pada MLS, teori dinamik trunking protokol, praktik dinamik trunking protokol, apa itu on-gate dan tap-gate, apa itu native VLAN, konfigurasi native VLAN. Oke, kita langsung saja. VLAN adalah kependekan dari Virtual Local Area Network. Itu saya berikan penggambaran. Misalkan di sini terdapat sebuah ruangan yang kumpul PC. Misalkan bagian atasnya adalah untuk engineering, dan yang tengah itu untuk programming, kemudian yang bawah itu untuk marketing. Nah, untuk engineering VLAN yaitu VLAN 10, untuk programming VLAN-nya adalah 20, dan untuk masing-masing VLAN itu akan dibagi menjadi beberapa IP. Untuk engineering IP-nya adalah 192.168.10.0, untuk programming itu 20.0/24, dan untuk marketing itu IP-nya 30.0/24. Jadi networknya itu berbeda-beda. Nah, masing-masing PC ini akan terhubung ke switch. Lalu misalkan pada PC engineering bandwidth-nya itu 10 MB, dan untuk programmingnya mungkin lebih besar yaitu 20 MB, dan untuk marketing 30 MB. Di sinilah VLAN dibutuhkan karena untuk manajemen jaringan-jaringan tersebut. Jadi fungsi-fungsi pilihan yang pertama adalah untuk manajemen fungsi, yang kedua adalah mencegah broadcast domain, maksudnya misal pada PC engineering, pada PC 1 ini mengirim paket ke PC 2. Nah, dari PC 1 akan mengirim paketnya switch, lalu dari switch ke PC di PC engineering saja. Dia tidak akan ke programming ataupun ke marketing karena sudah berbeda domain. Maka agar terkirim juga ke PC lain digunakan VLAN. Nah, jadi secara fisik itu penggambarannya ada satu switch, dan secara logika itu terdapat 3 switch. Ada satu switch, dan secara logika itu terdapat 3 switch. Lanjut ke konfigurasi VLAN. Di sini kita buat topologinya terlebih dahulu. Nah, ini perhatikanlah. Nah, seperti ini. Kita berikan kotakan untuk memisahkan antara PC kiri dan kanan. Dengan klik yang ini, fill, langsung saja kita buat kotakannya. Seperti ini ya. Selanjutnya kita konfigurasikan IP-nya. Misal untuk PC yang sebelah kiri IP-nya adalah 192.168.10.0. Untuk sebelah kanan IP-nya 192.168.20.0. Untuk VLAN kiri misal saya mau pilih 10 dan yang kanan 20. Sebenarnya kita bebas mau memberikan berapa, yang penting masih dalam cakupan 1 sampai 4096 atau 4096. Langsung saja kita konfigurasikan IP-nya. Cara konfigurasikannya seperti ini ya, kalian bisa perhatikan. Nah, untuk PC 1 itu IP-nya 10.1, dan PC selanjutnya berarti IP-nya seterusnya. Lanjut pada PC yang kanan berarti 20.1 dan seterusnya. Kita coba tes komunikasi dulu. Di sini kita kirimkan paket misal dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini sukses. Lalu dari PC 2 ke PC 3, nah sukses ya. Kemudian kita coba PC 4 ke PC 5, dan ini juga sukses. Kemudian yang terakhir PC 5 ke PC 6. Nah, di sini juga berhasil. Tapi kalau kita coba tes kirim paket dari PC 1 ke PC 4 itu pasti gagal karena itu sudah berbeda IP. Maka di sini kita melakukan konfigurasi dulu. Di sini kita buka switch-nya, kemudian ke CLI, kita masuk ke mode global configuration. Ini kita coba buat VLAN-nya. Untuk cara buatnya kita bisa tulis VLAN 10. Untuk namanya kita bisa isikan programming. Sekarang kita coba lihat dengan do show VLAN
Perhatikan di sini ada VLAN 10 programming. Ini semua atau default portnya itu ada pada VLAN 1. Pada VLAN 10 belum ada portnya, port yang masuk. Jadi di sini kita masukkan port apa saja yang mau dimasukkan di sini, yaitu dari PC ke switch itu portnya urut PC 1 ke switch itu FA0/1, PC 2 ke switch FA0/2, PC ke switch FA0/3, dan seterusnya. Langsung saja kita masukkan port-portnya. Kita masuk dulu ke interface FA0/1, lalu tulis switch mode akses, lalu kita tulis switch port akses VLAN 10, yang maksudnya kita masukkan interface FA0/1 ini ke dalam paket 10. Sudah, kita coba exit untuk mengecek apa yang sudah masuk. Nah, di sini pada 10 programming ini sudah ada FA0/1. Selanjutnya kita masukkan juga FA0/2 dan juga 0/3-nya. Nah, kemudian kita coba cek ada VLAN programming. Di sini sudah ada port FA0/1, 0/2, 0/2 dan juga 0/3. Kemudian kita buat untuk VLAN 20-nya, tulis saja VLAN 20, kita enter. Kemudian name-nya mungkin saya mau marketing. Jika sudah, kita coba exit untuk melihat apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada ya, 20 marketing. Kemudian kita masukkan FA0/5 dan juga 0/6. Di sini kita coba cara agar mereka itu langsung masuk sekaligus. Caranya yaitu dengan menuliskan interface rank FA0/4 sampai 6. Kemudian baru kita tulis di switch. Lalu kita tulis di sini switch port mode akses. Lalu kita tulis switch port akses VLAN 20. Kita coba cek sudah masuk semua ya. Di sini pada VLAN 20 marketing sudah masuk interface 4, 5 dan juga 6. Kemudian kita coba simulation. Kita bisa cek, kita bisa klik tab simulation. Di sini masih ada ininya. Kita hapus dulu ARP table-nya yang ada pada PC 1 dan juga sampai 3. Kemudian kita juga hapus pada switch, kita tulis clear at MAC address table. Kemudian kita coba lihat pada perintah show MAC address table. Dan sudah kosong ya. Kemudian kita coba simulasi kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Dia mengirim ARP table, lalu PC 1 mengirim ke switch, dari switch lalu dia mengirim ke PC 2 dan juga 3. Dia tidak melakukan broadcast domain. Dia jadinya kita lanjut membuat topologi ruangan 2. Nah, di sini sudah saya buat satu topologi ruangan yang sama seperti tadi. Jika sudah, kita lanjut untuk setting IP pada PC-nya. Untuk IP kita samakan saja yang ada di ruangan 1. Untuk sebelah sini, kiri, IP-nya 10.0. Sebelah kanan 20.0. Lanjut saja kita setting di PC 7-nya kita 10.4 dan seterusnya.
seperti ini ya. Sekarang kita lanjut belajar terang. Sebelumnya kita sudah mencoba VLAN, sekarang kita akan mencoba terang. Nah, fungsi dari terang adalah untuk menghubungkan antar switch 1 dengan switch 2 ataupun sebaliknya, yang artinya mengizinkan VLAN berapa saja yang melalui kabel antara switch 1 dan juga 2. Langsung saja kita buat dulu VLAN-nya. Ada topologi ruangan 2. Caranya seperti yang video tadi ya, perhatikan kita buka switch-nya, lalu kita ke CLI, kita masuk ke mode global configuration, kita buat VLAN 10 dulu, namanya programming, kemudian kita buat VLAN 20 untuk namanya marketing, kemudian kita coba, setelah sudah selesai kita cek ya. Ini sudah ada VLAN-nya. Selanjutnya kita masuk ke interface-nya. Dalam caranya sama seperti tadi. Kita masuk dulu ke interface FA0/1 dengan 3. Kemudian kita tulis switch port mode akses. Lalu tulis switch port akses VLAN 10. Kita exit. Kita masuk pada VLAN 20 juga. Berarti kita masuk ke FA0/4 sampai 0/6. Lalu tulis switch port mode akses. Lalu tulis switch port akses VLAN 20. Kita coba cek. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya kita coba konfigurasi terangnya. Bisa dilihat pada switch ini yang ada default 0/7. Kita buka switch ruangan SATA. Masuk ke dalam privilege, lalu kita masuk ke config. Lalu kita masuk ke interface FA0/7. Karena tadi kan dia nyambung ke FA0/1. Kemudian enter, kita tulis switch port mode terang, kita enter. Kita coba lihat pada show, kita coba lihat dengan show interface terang. Bisa dilihat di sini pada FA0/7 itu on. Kemudian statusnya trunking. Lanjut kita juga pada switch di ruangan 2. Kita masuk ke interface FA0/7. Oke, kemudian kita tulis switch port mode terang. Lalu kita cek show interface terang. Oke, di sini juga statusnya trunking. Kita coba tes kirim paket dari PC 1 ke PC 7. Nah, bisa dilihat ini successful ya. Lanjut untuk mencoba ping antar VLAN, di sini kita buka tab selection. Kita coba kirim paket dari PC 2 ke PC 9. Nah, di sini dia mengirim ARP ya, karena belum ada namanya, belum kenal. Nah, kemudian dia mengirim dari switch membroadcastkan pada ruangan pertama. Ini tidak ada yang membalas, makanya ini tadi X. Lalu pada switch 2 ini di sini ada tanda checklist. Kemudian kita coba lanjut. Nah, dari switch 2 ini akan membroadcast ke VLAN 10. Barulah akan diterima oleh PC 9 ini. Yang lainnya X, tapi yang ini enggak ada X-nya. Kemudian dari PC 9 ini mengirim kembali ke switch, kemudian dari switch ruangan 2 kembali ke switch ruangan 1 dan terus kembali hingga mengirim paket ICMP. Lanjut ke belajar allowed. Ini kita buka switch 1, coba lihat to show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini ada tulisan allowed on. Terang maksudnya adalah pilihan berapa saja yang diizinkan melewati FA0/1. Jadi di sini allowed on terangnya ini 1 sampai 10.05.
maksudnya semua VLAN bisa lewat. Kemudian ada VLAN allowed and active VLAN management. Yang ini maksudnya adalah VLAN berapa saja yang sudah lewat. Ini sudah ada VLAN 1, 10, dan juga 20 yang sudah lewat ya. Sekarang kita coba ubah allowed-nya menjadi VLAN 10 dan 20 saja. Kita masuk ke interface FA0/2. Kemudian di sini kita tulis switchport terang allowed VLAN 10.20. Kemudian enter. Coba exit untuk mengeceknya dengan do show interface terang. Nah, ini sudah berganti ya, 10 dan 20. Untuk membuat topologi ruangan 3, oke, di sini sudah saya buat topologinya ya, sama seperti sebelumnya. Jika sudah, kita lanjut konfigurasi IP-nya juga. IP-nya juga sama. Untuk yang sebelah kiri adalah 10 titik lanjutan yang sebelumnya, kemudian yang kanan 20 titik lanjutan juga ya. Ini kalian perhatikan saja. Sudah ya, kemudian konfigurasi VLAN-nya. Kita buka switch 3. Untuk konfigurasi VLAN-nya seperti biasa ya. Kemudian kita cek ya, show VLAN div. Sudah ada dan sudah masuk ya. Selanjutnya kita konfigurasikan terangnya ke switch 2, ruangan 2. Kita masuk ke interface FA0/8. Dia terhubung ke switch 3. Itu menggunakan FA0/8. Yang kemudian kita tulis switch port mode terang. Kemudian kita lakukan pada switch ruangan 3. Lalu pada ruangan 3 itu kita masukkan ke interface FA0/7. Kita tulis switch port mode terang. Coba cek ya di sini. Nah, ini statusnya trunking ya. Sekarang kita coba uji paket. Misalkan kita kirim paket dari PC 7 ke PC 13. Nah, ini successful ya. Kita coba lagi dari PC 10 ke PC 16. Nah, ini juga successful. Lanjut pada MLS, adalah multi-layer switch. Ya, MLS itu yang ini di sini. Kita coba menerangkan switch MLS ini ke ruangan 3. Jadi langsung saja di sini kita koneksikan kabelnya memakai kabel biasa ya, dari switch ruangan 3 ke MLS-nya. Kemudian kita konfigurasikan terangnya. Pada switch ruangan 3 ada interface FA0/8, kita tulis switch mode terang, lalu kita ke switch yang MLS, kita buka ke CLI, kita masuk ke, kemudian kita masuk config, masuk ke interface FA0/1, kemudian kita tulis switch mode terang. Nah, di sini muncul output reject, yang artinya interface FA0/1 ini tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya adalah auto terang. Itu ada dua, yaitu ada yang ISL yang punya Cisco, yang artinya kalau terdapat switch Cisco bertemu dengan switch Cisco dan bertemu lagi dengan switch Cisco itu bisa melakukan ISL. Kemudian ada 8.1.1 yang open standard, artinya switch bertemu switch lain itu bisa dilakukan pada encapsulation.1Q. Nah, untuk switch MLS ini support keduanya, tapi untuk yang switch di ruangan 3 itu hanya support yang .1Q. Jadi dari switch MLS itu bingung mau pakai yang mana. Di sini kita konfigurasikan encapsulation-nya, bisa kita tulis switch port terang encapsulation.1Q. Kemudian baru kita tulis yang namanya switch port mode terang. Nah, kemudian kita cek to show interface terang. Nah, ini sudah trunking ya.
Teori Dynamic Trunking Protocol atau DTP. Sebelumnya kita sudah belajar mode terang dan artinya itu menuju ke empty phase, dan untuk terang itu masuk dynamic protokol. Itu terdapat dynamic auto dan dynamic divertible. Bisa dilihat pada tabel ini yang kalau dynamic auto bertemu dengan dynamic auto jadinya akses. Nah, kalau dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable maka menjadi terang. Lalu dynamic auto ketemu dengan terang menjadi terang dynamic auto. Bertemu dengan akses menjadi akses. Dari tabel ini dapat diambil kesimpulan bahwa dynamic auto itu artinya dynamic desirable itu mengajak, terang itu sifatnya memaksa, lalu untuk akses juga sifatnya memaksa. Lanjut ke praktik dynamic trunking protokol. Di sini kita tambahkan 2 switch. Kemudian kita hubungkan kabelnya menggunakan kabel biasa ya. Nah, di sini kabelnya masih oranye. Kita bisa tekan fast forward, sudah hijau ya. Kita coba konfigurasinya. Nah, sebelum itu kita cek dulu dia itu memakai mode apa. Kita buka dulu switch 3. Yang ini kita cek show interface FA0/1. Switch port pada Adminitref menggunakan mode dynamic auto, dan pada operasional mode gunakan static. Hasilnya ini adalah static access yang lalu akses ya. Lalu kita coba lihat pada switch yang satunya. Pada Adminitref dia menggunakan dynamic auto, dan pada optional mode atau hasilnya dia menggunakan static access. Nah, di sini kita akan coba konfigurasikan dynamic DC. Kita coba masuk ke global configuration, lalu masuk ke interface FA0/1. Kita tulis switch port mode dynamic desirable. Kita coba cek ya, to show interface FA0/1. Nah, operational modelnya atau hasil ini berubah menjadi terang. Kita coba lakukan juga pada switch yang tadi. Yang ini kita masuk ke global configuration, masuk ke interface FA0/1. Kita tulis switch port mode terang, kemudian kita coba lihat to show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini administratifnya modenya menjadi terang. Dari asionalnya juga menjadi mode terang. Lanjut, apa itu undecored juga tagged. Kita klik simulation. Kita coba kirim paket dari PC11 ke PC17. Dia mengirim ARP ya, lalu dari PC2 ini mengirim paket ke switch, lalu yang pasti dari switch ini mengirim dari switch ruangan 2 mengirim ke ruangan 3, dan juga pada switch ruangan 2 juga dia melakukan pecah broadcast pada yang dari switch 2 mengirim paket ke switch ruangan 3. Inilah yang dinamakan dengan tagged. Bisa kita klik, ini ada paket yang namanya .1q yang ini ya, yang artinya ini adalah target. Dan kalau tidak ada .1q nya itu berarti namanya untarget. Apa itu native VLAN? Akan saya jelaskan melalui praktik. Di sini kita buka switch satunya, kita coba lihat pada show interface terang. Di sini terdapat native VLAN ya, default native VLAN itu masuk pada VLAN 1. Apa itu native VLAN? Yaitu paket yang tidak perlu di tag. Misal ketika VLAN 1 ingin mengirim paket ke VLAN 1 juga, nah karena nanti VLAN-nya itu 1 jadi tidak perlu tag. Konfigurasi native VLAN, kita coba ganti native VLAN-nya. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan apa itu native VLAN. Di sini kita buka switch 2, masuk ke mode config,
Kemudian kita masuk interface FA0/8. Lalu kita tulis switch port trunk native VLAN misal 20. Kemudian kita coba cek to show interface trunk. Di sini native VLAN-nya pada FA0/8 itu sudah menjadi 20 ya. Kemudian kita lanjut konfigurasi hal yang sama pada switch di ruangan 3. Di sini kita masuk ke FA0/7. Sekarang kita coba uji kirim paket, misal kita uji dari PC 12 ke PC 15. Nah, bisa dilihat di sini sudah tidak ada .1Q-nya. Kemudian kita lanjut kembali ke native VLAN, kita buka switch 3, masuk ke interface FA0/8/7. Kemudian kita ganti menjadi native VLAN 1. Kita lakukan juga pada switch di ruangan 2. Intinya biar kembali ya.